Eh, kami tadi juga mengikuti rapat dengan Bapak Presiden yang intinya bahwa kami dari OJK mendukung sepenuhnya bagaimana upaya pemerintah dalam rangka agar sektor real ini bisa memberikan ruang gerak yang leluasa sambil menunggu redanya dampak dari COVID-19 ini. Karena apa? Karena tentunya banyak sekali sektor-sektor yang sudah secara langsung kena dampak adanya COVID-19 ini, terutama tadi sudah disampaikan Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, dan Pak Gubernur, terutama di sektor-sektor yang pariwisata, transportasi, dan sektor-sektor lainnya yang related, ya, supplier, hotel, dan sebagainya. Nah, ini sudah membuat, ya, bukan hanya sektor langsung yang kena dampak, tapi juga sektor-sektor yang tidak langsung. Bagaimana dari kebijakan kita di sektor keuangan dalam memberikan ruang gerak kepada para pengusaha ini agar bisa bertahan. Ya, jangan sampai ambruk dan akhirnya bisa menimbulkan layoff atau pemutusan hubungan kerja dan sebagainya, ini yang kita jaga. Sehingga kami dari OJK memberikan keleluasaan kepada para pengusaha itu untuk bisa dilakukan relaksasi dalam perhitungan dikategorikan non-performing. Ya. Karena kalau sudah non-performing, otomatis itu ruang geraknya sudah sempit. Tidak bisa lagi diberikan tambahan modal, bahkan sudah kemana-mana sudah tercatat sebagai non-performing. Ini bukannya memberikan ruang gerak, namun demikian malah bisa cepat mematikan. Sehingga kami memberikan kelonggaran untuk merelaksasi perhitungan non-performing yang tadinya 3 pilar menjadi hanya 1 pilar, yaitu ketepatan membayar. Yang prospek usaha dan juga mengenai kondisi debitur kita apikan, sementara kita perhitungkan selama 1 tahun. Ya. Sehingga nanti hanya ketepatan membayar saja, dan ini nasabah dengan plafon sampai dengan 10 miliar. Lebih dari 10 miliar langsung bisa di restructuring. Nah, di restructuring untuk kategori menjadi lancar. Sehingga para pengusaha silahkan, ya. Bahkan kita juga yang kedua kami juga bolehkan, meskipun itu di bawah 10 miliar, termasuk UMKM, termasuk KUR, itu langsung diperbolehkan di restructuring. Ya, dengan penundaan untuk membayar bunga atau pokok atau bunga plus pokok sampai waktu paling lama 1 tahun. Customize kalau memang nasabah bisa kurang dari 1 tahun silahkan. Kalau memang perlu 1 tahun silahkan. Sektornya sektor yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Ya. Mana pemilihannya kita berikan fleksibilitas kepada perbankan. Dan untuk UMKM sektor apa saja, kalau itu kategori UMKM dan KUR, silahkan. Ini boleh direstruktur, ya, dengan penundaan pembayaran bunga plus pokok. Ya. Dan ini mudah-mudahan dengan cara ini yang tadinya sektor-sektor yang kena langsung maupun tidak langsung ini akhirnya yang kalau tidak bisa kita tambahin fasilitas kreditnya mati, ini menjadi tidak mati, jadi menjadi bisa hidup, bisa bertahan. Tentunya sampai paling lama 1 tahun, mudah-mudahan sebelum 1 tahun sudah bisa kembali normal. Dan ini juga perluasan ini akan kami perluas, tadi Pak Menko sudah menyampaikan, bukan hanya kredit perbankan, tapi juga lembaga pembiayaan dan leasing company. Tolong silahkan ini dilakukan hal yang sama, supaya cross the board di sektor keuangan. Dan juga terutama kredit-kredit motor, ojek itu jangan melakukan penagihan menggunakan debt collector. Ya. Stop dulu. Ya. Dan ini tentunya selama kita tangguhkan pembayaran pokok plus bunga ini, tentunya malah ada pemikiran-pemikiran lain bagaimana ini supaya sektor-sektor yang ini tetap bisa bertahan.
Nah, itu adalah garis besar yang bagaimana kita mendukung ya upaya pemerintah agar sektor usaha ini tetap bisa bertahan ya sambil menunggu bagaimana COVID ini bisa selesai dampaknya dan bisa diminimalisir. Lantas di bidang lain, terutama di pasar modal, kami menghimbau ini sentimen negatif masih terus terjadi dengan berbagai kebijakan yang kita keluarkan itu. Harapan kami, tolong ini tidak perlu khawatir. Ya, jadi semua saham yang listed ya di Indonesia melalui pasar modal ini fundamentalnya bagus sebenarnya. Ini karena sentimen negatif saja. Sehingga ini dengan cara memberikan kelonggaran pada sektor real ini akan memberikan ruang gerak yang lebih kuat bagi sektor usaha di Indonesia dan juga semua sektor baik itu korporasi, komersial maupun itu adalah di retail atau UMKM. Jadi tidak perlu khawatir, ini sifatnya sementara, begitu nanti ini COVID ini 19 ini bisa terselesaikan otomatis akan kembali. Nah, untuk itu kami telah menerapkan berbagai kebijakan di pasar modal bersama dengan Bursa Efek ya. Ini bahwa sekarang tidak boleh melakukan short selling. Karena short selling ini ada potensi untuk melakukan spekulasi di mana dia menjual barang pagi hari tapi belum punya barangnya, baru sore harinya dibeli. Nah, ini nggak boleh. Nah, juga kita menerapkan auto rejection, ini sudah kita terapkan. Ini sebenarnya hanya untuk mensmoothing atau mengendalikan agar tidak terjadi kepanikan. Dan juga kita menerapkan trading halt, ya. Dan ini kita juga akan ke depan tentunya akan beberapa opsi tetap kita lakukan kalau memang diperlukan. Ya tentunya yang paling soft sampai dengan tentunya paling strong ya. Di antaranya kita sudah membolehkan untuk buyback tanpa RUP ya. Dan tentunya beberapa perusahaan sudah melakukan buyback. Dan bahkan kita akan bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah bagaimana kita bisa memberikan confidence ini ya, agar bersama-sama kita pikirkan untuk bagaimana menyangga di sektor pasar saham ini. Ya mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa memperkecil dampak negatif adanya virus corona ini. Di samping itu dapat kami sampaikan bahwa kami menyambut baik kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Bu Menteri Keuangan melalui fiskalnya yang sangat akomodatif dan juga Pak Gubernur yang setelah melonggarkan GWM, dan ini akan kita kawal di lapangan agar semua insentif tersebut bisa langsung terasa di lapangan oleh para pengusaha. Ya, dan kami sudah koordinasi dengan berbagai asosiasi dan juga perbankan ya, dan juga non-bank agar ini betul-betul segera bisa dieksekusi sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dapat kami sampaikan likuiditas perbankan masih oke, normal, tidak ada hal-hal yang perlu khawatirkan dan kita yakin kalau sektor real ini bisa kita tahan sampai kepada nanti bisa corona ini terselesaikan, tentunya semuanya akan berhasil baik dan positif buat ekonomi kita.